Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk mata kuliah sejarah hukum. Di sini saya mau menyampaikan apa itu sejarah hukum. Mengapa ada hukum? Manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi yang berfungsi sosial, sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai kebebasan asasi. Contoh kebebasan asasi itu seperti apa? Walaupun manusia memiliki kebebasan asasi, namun sebagai makhluk sosial, kita kenal dengan zona politiko, manusia tidak bisa berbuat sekehendaknya karena terikat pula oleh kepentingan atau kebebasan asasi orang lain. Nah, kebebasan asasi dan batasannya itu seperti apa? Guna menghindari konflik dalam masyarakat, nah di mana dalam menjalankan kebebasan asasinya seseorang tidak boleh melanggar kebebasan asasi orang lain. Maka masyarakat menciptakan norma-norma. Kita lihat itu apa itu norma. Nah, kita jelaskan norma itu seperti apa. Sebagai batasan melaksanakan kebebasan asasi dalam masyarakat, kemudian ada dan berlaku norma-norma, yaitu norma agama, norma susila, norma adat, maupun norma hukum. Apa perbedaan norma-norma tersebut? Nah, norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum dalam masyarakat, norma susila, norma adat, dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Nah, jadi kita lihat kalau norma hukum itu masih diperlukan. Antara lain, kita lihat ya, tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut. Masih banyak kepentingan manusia yang tidak diatur oleh norma-norma yang ada, misalnya aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Coba sebutkan alasan lainnya. Nah, alasan norma hukum masih diperlukan untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat dengan tujuan agar terwujud ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, apa tujuannya diciptakan norma hukum tersebut? Nah, Sakipto Raharjo menyatakan dalam bukunya bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Bagaimanapun kualitasnya, kehidupan dalam masyarakat sedikit banyaknya berjalan dengan tertib dan teratur, didukung oleh adanya suatu tatanan, karena tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Nah, kita lihat asal-usul hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan disebut ilmu hukum berasal dari bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi menganggap mempunyai hukum yang baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Kita undang-undang hukum Romawi, kita kenal dulu namanya KUH Romawi diciptakan pada masa Kaisar Justinianus, yaitu Institutiones Iudinem yang disebut dengan Corpus Juris Civilis. Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar tercipta kepastian hukum. Itu hukum dalam zaman Romawi, yaitu kita kenal dengan KUHP Romawi. Dalam mempelajari dan menyelidiki hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis, yang ketiga secara ilmiah, dan secara tata hukum. Nah, hukum Romawi dipelajari bangsa-bangsa lainnya. Secara teoritis resepsi, yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai ilmu pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi, kemudian dibawa ke negaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya. Nah, secara praktis resepsi, karena menganggap hukum Romawi lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya. Nah, secara ilmiah,
yaitu Wetenskup resepsi. Kita kenal hukum Romawi yang telah dipelajari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara-negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen. Secara tata hukum positif resepsi, di mana setelah perguruan tinggi di negara dan Perancis dan negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan hukum positif dalam negaranya masing-masing. Demikian tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut. Baik ya, untuk sejarah hukum dalam masa Romawi kita sudahi sampai di sini. Selanjutnya kita masuk nanti sejarah hukum pada abad pertengahan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.